Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar agan semua? Semoga selalu baik, serta dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Beberapa waktu yang lalu kita dibuat bangga dengan Bapak Presiden kita Prabowo, yang berani gebrak-gebrak meja PBB, di depan para pemimpin dunia, diantaranya si lucu, Donald Trump, si jahat konyol, setan nyahok, dan lain-lainnya. Di lain pihak, pidato yang keren abis-bis ini juga membuat bingung dunia. Mereka bilang, sebenarnya Indonesia itu mihak siapa sih? Supaya nggak semakin bingung, maka ayo kita simak berikut ini. Kita sering menganggap geopolitik itu urusan elit atau militer. Padahal, isu ini sangat praktis dan berdampak langsung pada kita. Ketika ada ketegangan di Laut Cina Selatan, itu akan memengaruhi jalur pelayaran. Ketika jalur pelayaran terganggu, harga logistik naik, yaitu minyak goreng, kedelai, terigu, gandum, beras dan lain-lainnya. Ketika harga logistik naik, harga barang di pasar kita juga ikut naik, maka makanan di meja makan kita jadi tambah mahal. Itulah mengapa geopolitik hari ini adalah isu yang masuk hingga ke dapur dan dompet kita. Arus dinamis nggak karuan yang pertama dan terbesar adalah di pusaran Indo-Pasifik. Kita berada tepat di pertemuan dua samudera besar, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik atau Teduh, yang dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan raksasa, Cina, Amerika, Jepang, Korea Selatan, India, Australia. Lokasi Indonesia tepat berada di jantung maritim dunia, berkepentingan juga dengan isu kunci, Laut Cina Selatan dan perebutan pengaruh ekonomi, militer. Tantangan untuk Indonesia, jangan sampai terjebak memihak. Persaingan antara Cina dan AS ini, baik dalam ekonomi maupun militer, menjadikan kawasan kita sebagai medan tarik-menarik yang kuat. Tugas kita sebagai negara berdaulat adalah bersikap bijak, tidak menjadi objek, tapi menjadi subjek yang menentukan arah kawasan. Lalu, bagaimana kapal besar Indonesia bernavigasi pada pusaran ini? Kita akan menggunakan kompas abadi, warisan para pendiri bangsa, yaitu politik luar negeri, bebas dan aktif. Bebas, artinya kita, tegak berdiri, tidak menjadi boneka kekuatan asing. Aktif, artinya kita menggunakan posisi kita untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya melalui wadah ASEAN yang kita jaga sentralitasnya. Ini adalah cara elegan kita memproyeksikan kekuatan. Cara elegan ini bisa kita gambarkan dalam strategi. Strategi ke-1, kedaulatan dan kemandirian. Strategi pertama ini adalah memastikan kedaulatan kita tidak terganggu. Ini soal kehormatan bangsa yang nggak main-main loh. Yang kita lihat belakangan ini sebenarnya adalah bahwa pemimpin nasional saat ini sedang mengirim sinyal kuat, kami siap menjaga kesatuan wilayah daratan, lautan dan udara kami. Pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang MEF, Minimum Essential Force, dan upaya untuk mandiri dalam pengadaan alutsista adalah pernyataan geopolitik yang jelas dan tegas, bahwa kita siap mempertahankan kedaulatan sampai titik darah penghabisan, seperti para pendiri bangsa kita dulu, bukan sekedar bergantung pada perlindungan negara lain, seperti ayam sayur bayam pojok kampung sudut kota. Lanjut dengan strategi berikutnya. Strategi 2, hilirisasi, geopolitik ekonomi. Strategi kedua ini dihadapkan kepada persaingan ekonomi global, terutama dalam sumber daya strategis dan energi hijau. Disinilah Indonesia memainkan kartu terkuatnya, hilirisasi. Kebijakan ini adalah pernyataan geopolitik bahwa kita menolak menjadi penjual bahan mentah murah abadi. Kita ingin menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan teknologi masa depan. Meskipun ada gangguan-gangguan, gugatan dagang,
kita mesti tetap berdiri tegak demi kemakmuran dalam negeri. Di tengah fragmentasi dan perpecahan dunia saat ini, kita telah mengambil peran sebagai jembatan solusi. Kita tidak hanya sibuk dengan urusan sendiri, berpura-pura jadi narsis, tetapi kita aktif di PBB, di G20, dan di ASEAN, menyuarakan kepentingan negara berkembang dan mendorong kolaborasi, bukan konfrontasi. Pendekatan kepemimpinan kita cenderung pragmatis positif, yaitu berinvestasi, berdagang, dan menjalin hubungan baik dengan semua pihak demi kemajuan nasional. 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan kebanyakan, begitu katanya loh. Pada akhirnya, mari kita rangkum inti dari geopolitik merah putih kontemporer ini sebagai berikut. Bahwa geopolitik kita adalah upaya untuk memastikan bendera merah putih berkibar tegak, berdaulat di laut, mandiri dalam ekonomi, dan aktif dalam menciptakan perdamaian. Ini adalah fokus tunggal, menggunakan posisi strategis kita untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Hingga saat ini kekuatan laut nasional yang disegani, didukung dengan kapal-kapal perang yang mumpuni dalam jumlah dan kualitasnya, menjadi instrumen utama geopolitik. Demikianlah obrolan tentang geopolitik kontemporer kita kali ini. Menyadari bahwa tiada gajah yang retak. Gadingnya. Maka saya mohon maaf atas semua hilaf dan kuakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, merdeka, 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 dan terima kasih.